Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya. Kita masih bisa menunaikan salat subuh di hari ini, hari Jumat tanggal 2 bulan Safar 1443 Hijriah. Semoga segala ibadah yang kita kerjakan mendapatkan balasan yang terbaik kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jemaah sekalian pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadit Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansyurah, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang perkara-perkara akidah al-Islamiyah yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan prinsip dasar akidah ahli sunnah wal jamaah, golongan yang An-Najiyah, golongan yang selamat, Al-Mansurah, yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, pada pertemuan yang lalu jamaah sekalian, kita akan memasuki pertanyaan yang ke-59 ya, namun pekan kemarin kita sampaikan beberapa kaedah ya agar menjadi landasan atau pemahaman yang kuat ya dalam diri kita tentang bagaimana memahami al-asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, kita sudah pelajari tentang asmaul husna, kaedah-kaedahnya dan dalil-dalilnya. Kemudian kita masuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita ambilkan dari kitab Al-Qawaid Al-Muthla fi Sifatillah wa Asma'ihil Husna. Kaedah-kaedah yang tinggi, yang mulia tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang indah. Karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Karena kitab ini sangat gamblang ya, sangat jelas ya, di samping kitab-kitab yang lain ya, namun kita uraikan dari kitab ini agar menjadi landasan atau perkara-perkara pokok yang mesti kita ketahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang ke-59. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan 3 kaedah ya. Namun belum selesai ya, kita ulangi sedikit, di mana kaedah yang pertama yaitu bahwasanya sifatullah kulluha sifatu kamal la naqsa fiha. Ya, bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya adalah sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan padanya. Ini kita fahami, kita imani, kita yakini. Patokan yang pertama, seluruh sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna. Nah, beda dengan makhluk ya. Kalau makhluk dia tidak sempurna, banyak kekurangannya. Kalau di sini seluruh sifat-sifat Allah itu sempurna. La naqsa fiha, tidak ada kekurangan di dalamnya. Kemudian kaidah yang kedua, bahwasanya babus sifat ausa min babil asma. Ya, bahwasanya pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lebih luas dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah lebih luas dari pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, sifat-sifat Allah tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua, atau bisa kita klasifikasikan menjadi dua bagian. Sifat-sifat Allah bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada sifat tsubutiyah. Sifat tsubutiyah, yaitu sifat yang di dalamnya ada penetapan. Penetapan. Apa maksudnya? Didefinisikan di sini, ma atsbatallahu ta'ala li nafsihi. Segala sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan fi kitabihi, dalam Quran, aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau disampaikan oleh lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa kita sederhanakan sama sekalian, segala sifat yang Allah tetapkan dalam Quran maupun disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis. Lebih sederhana lagi, segala sifat-sifat Allah dalam Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Ini kaidah ya. Jadi menetapkan apa saja yang Allah tetapkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluha sifatu kamal, ya, semuanya adalah sifat-sifat yang sempurna. La naqsa fiha, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Fayajibu itsbatuha lillahi ta'ala haqiqatan. Ya, maka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut secara hakiki, alal wajhil laiq bihi, ya, sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Baik, pertanyaannya, kenapa kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, jemaah sekalian? Kenapa ketika ada sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, ya, misalnya seperti sifat al-hayah, kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sempurna, sifat ilmu, beristiwa di atas arsy dan yang lainnya. Kenapa kita menetapkan? Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkannya kepada kita. Karena dikhabarkan, diberitahukan, dijelaskan, maka sikap kita sebagai seorang yang beriman mengimani. Paham jemaah sekalian ya? Ketika ada penjelasannya dalam Quran, dalam hadis, maka kita kewajibannya apa? Mengimani. Ya, tidak menolak, tidak menakwil maknanya, tidak menyerupakannya, tetapi kita mengimani sebagaimana yang Allah khabarkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Ya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan juga Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ya, iman tersebut jamaah sekalian, iman kepada Allah, aminu billah, ya. Dalam lafaz ayat ini, aminu billah. Ya, coba kita lihat di layar ya. Aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ya, itu mengandung apa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, mengandung iman terhadap sifat-sifatnya. Ya, di samping iman akan adanya Allah, iman akan rububiyah Allah, iman akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, iman akan nama-nama Allah, juga iman apa? Akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani Rasulnya, mengimani kitab yang Allah turunkan, berarti mengimani segala apa yang ada padanya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun ayat-ayat Al-Karimah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Ini dari sisi salah satu dalil ya. Wajibnya kita mengimani seluruh asma dan sifat. Karena Allah sendiri yang memerintahkan, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dari sisi akal atau logika, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, fali anna Allah ta'ala akhbar biha an nafsih. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan ya, kepada kita tentang dirinya yang maha mulia. Wa huwa a'lamu biha min ghairih, dan Allah maha mengetahui melebihi yang lain. Wa asdaqu qila, dan Allah subhanahu wa ta'ala paling benar firman-Nya. Wa ahsanu haditsan min ghairih, dan paling baik, paling indah firman-Nya dari yang lainnya. Fawajaba itsbatuha, maka wajiblah di sini menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana adanya, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ghairi taraddud, ya tanpa adanya keraguan-raguan. Karena memang dalam masalah iman itu hendaknya mantap tanpa ada kebimbangan atau keraguan. Demikian pula yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang, ya Nabi SAW mengabarkan banyak hal ya, tentang ibadah, tentang sholat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya, termasuk masalah keimanan, termasuk di dalam keimanan masalah asma dan sifat. Nah, ketika Nabi SAW mengkhabarkan jamaah sekalian, maka beliau adalah a'lamun nas bi rabbih. Ketika Nabi SAW mengkhabarkan tentang Allah Azza wa Jalla, maka Nabi SAW adalah a'lamun nas, manusia yang paling tahu tentang Allah. Wa asdaquhum khabara, yang paling benar khabar dari beliau. Wa ansahuhum iradatan, yang paling memberi nasihat kepada umatnya. Wa afsahuhum bayanan, dan yang paling fasih di dalam menyampaikan. Ya artinya sudah sami'na wa ata'na, kita mengimani, meyakini segala apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sifat as-salbiyah. Kalau tadi yang pertama thubutiyah, kalau yang kedua di sini adalah salbiyah. Ya, sifat as-salbiyah, sifat yang mana hal tersebut sifatnya meniadakan. Sifat yang meniadakan. Apa maksudnya? Ma nafahallahu subhanahu an nafsihi fi kitabih, ya, yaitu segala apa yang Allah nafikan, segala yang Allah tiadakan tentang dirinya yang maha mulia, baik dalam Quran maupun dalam hadis. Sifat salbiyah adalah segala yang Allah nafikan, Allah tiadakan dari dirinya yang maha mulia, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa misalnya jamaah sekalian? Misalnya al-maut. Jazakallahu khair. Al-maut yaitu kematian. An-naum, tidur. Al-jahl, ketidaktahuan. An-nisyan, kealpaan, kelupaan. Al-ajz, kelemahan. At-ta'ab, keletihan dan lain sebagainya. Allah nafikan dirinya yang maha mulia dari itu semua. Karena itu semua sifat apa? Sifat kurang, letih, kemudian at-ta'ab, ya, keletihan, al-ajz, kelemahan, lupa dan sebagainya, sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Ya. Ayat yang berkaitan dengan ini jamaah sekalian, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, dan bertawakallah kalian kepada Tuhan yang maha hidup, zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak pernah mati. Di sini Allah Subhanahu wa taala tetapkan sekaligus Allah nafikan. Allah tetapkan bahwasanya Dia maha hidup, al-hayy, sekaligus Allah nafikan la yamut, Allah itu tidak mati. Coba kita lihat di layar, la yamut, Allah itu tidak akan pernah mati. Ini termasuk sifat salbiyah, sifat yang isinya peniadaan, penafian. Kalau tadi yang pertama
Subutiyah, penetapan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehidupan yang sempurna, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, penetapan. Kalau di sini penafian, peniadaan. La yamut, Allah itu tidak mati. Faham itu ya ikhwan? Bisa difahami? Salbiyah maksudnya peniadaan, Allah tidak mati. Misalnya contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak akan mendolimi siapapun. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan tidaklah Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala mendolimi siapapun. Berarti Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan sifat kedzaliman bagi dirinya yang maha mulia. Ini kata Syekh Utsaimin, penafian Allah akan kedzaliman menunjukkan kamalu adlih, kemahasempurnaan Allah dalam keadilannya. Ini namanya sifat salbiyah. Yang mana sifat salbiyahnya di sini? Wala yadhlim, Rabbmu tidak mendolimi siapapun. Peniadaan. Kalau penetapan itu demikian itu penetapan. Kalau peniadaan tidak demikian itu peniadaan. Bisa difahami atau masih bingung? Kalau penetapan itu Allah Subhanahu wa taala demikian. Kalau peniadaan Allah tidak demikian, la yamut, tidak mati, la yadhlim, tidak mendolimi. Itu peniadaan, Allah nafikan dari dirinya yang maha mulia. Di sini menunjukkan kata Syekh Utsaimin kesempurnaan kemahaadilan Allah. La yamut, Allah tidak mati, menunjukkan kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang ketiga, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Kita lihat di layar di sini, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Dan tidaklah bagi Allah Subhanahu wa taala ada yang bisa melemahkannya sesuatu di langit maupun di bumi. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan kelemahan, menunjukkan kemahasempurnaan kudrahnya, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini beberapa contoh sifat salbiyah. Bisa kita simpulkan sifat-sifat Allah ada dua secara garis besar. Ada sifat-sifat yang mengandung penetapan, ada sifat-sifat yang mengandung peniadaan. Kaidah yang keempat, as-sifatu tsubutiyah sifatu madh wa kamal. Sifat ats-tsubutiyah sifatu madhin wa kamal. Amma sifatu salbiyah falam tudhkar ghaliban illa fil ahwalit taliyah. Sifat-sifat Allah yang sifatnya itu menetapkan, itu adalah sifat-sifat pujian, sifat-sifat kesempurnaan. Dengan kata lain sahabat sekalian, apa yang Allah tetapkan atas dirinya yang maha mulia dalam Al-Quran maupun ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau, itu merupakan sifat-sifat pujian, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sifat-sifat tsubutiyah jauh lebih banyak daripada sifat-sifat salbiyah. Kalau kita perhatikan dalam Quran maupun hadis, sifat-sifat salbiyah, saya ulangi, sifat-sifat tsubutiyah yang sifatnya penetapan jauh lebih banyak daripada sifat-sifat salbiyah. Apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang dijelaskan Nabi SAW berupa sifat penetapan bagi Allah, itu jumlahnya lebih banyak. Maksudnya jumlah apanya? Jumlah ayatnya, jumlah hadisnya lebih banyak, jumlah keterangannya lebih banyak daripada yang sifatnya salbiyah atau peniadaan. Amma sifatu salbiyah falam tudhkar ghaliban illa fil ahwalit taliyah. Adapun sifat salbiyah tidak disebutkan kecuali pada keadaan-keadaan berikut. Saya ulangi,
Seringkali kata Syekh Utsaimin, sifat-sifat salbiyah tidak disebutkan kecuali pada keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, bayan umumi kamalih, penjelasan kemahasempurnaan, penjelasan keumuman, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya, sifat-sifat salbiyah yang sifatnya peniadaan itu biasanya kata beliau tidak disebutkan kecuali dalam hal-hal berikut. Yang pertama, dalam menjelaskan keumuman kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang semisal atau yang bisa menyamainya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Contoh yang lain, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Ini sifat salbiyah, peniadaan. Laisa kamitslihi, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, dalam rangka menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah. Yang kedua, dalam rangka menafikan, dalam rangka membantah, menafikan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berdusta. Sifat peniadaan tidaklah disebutkan kecuali dalam hal-hal berikut. Yang kedua ini menafikan, menolak, membantah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berdusta. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Anda'u lirrahmani walada." Ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih, walada, telah memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Padahal tidak layak bagi Allah itu untuk mengambil anak. Tidaklah Allah mengambil anak. Itu peniadaan. Tidaklah Allah mengambil anak. Membantah keyakinan yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah memiliki anak. Yang ketiga, yang terakhir, dafa'u tawahhum naqs min kamalih. Dafa' tawahhum naqs min kamalih fima yata'allaq bihadzal amr al-muayyan. Ya, untuk menolak persangkaan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah kami ciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya la'ibin, main-main. Tidaklah kami ciptakan itu semua main-main. Ya, ini untuk membantah kekurangan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya diciptakannya bumi, langit dan sebagainya ini hanya ya main-main belaka. Tidak, Allah menciptakan itu semua ada maknanya, ada hikmahnya, ada yang Allah inginkan, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana bil lughub. Dan sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari, wa ma massana min lughub, dan sama sekali tidak menimpa kami keletihan. Allah nafikan di sini keletihan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima, sifat tsubutiyah. Tadi kan ada tsubutiyah, ada salbiyah ya. Nah, sekarang sifat tsubutiyah, sifat yang penetapan. Sifat penetapan itu terbagi dua. Sifat penetapan terbagi menjadi dua. Dzatiyah wa fi'liyah. Ini kaitannya dengan soal kita ke-59 ini. Sifat tsubutiyah, sifat penetapan bagi Allah,
itu bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama sifat dzatiyah, yang kedua fi'liyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat dzatiyah yaitu hiyallati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha, yaitu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memiliki sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Diberikan contoh di sini al-ilmu, sifat ilmu bagi Allah. Sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-alim, asmaul husna, Allah Maha mengetahui, mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang maha luas. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, jemaah sekalian, ini sifat dzatiyah yang tidak akan pernah terlepas dari Allah. Memang Allah disifati dengannya. Contoh yang kedua, al-qudrah, sifat kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu. Al-qadir, asmaul husna, yang maha mampu. Yang maha mampu. Al-qudrah sifatnya, sifat Allah maha mampu, yang memiliki kemampuan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan makhluk ya. Makhluk dhaif, ya lemah. Ya, banyak hal yang kita enggak mampu jemaah sekalian. Ya, seandainya ya seluruh manusia yang ada di muka bumi 6 miliar lebih ini ya menggeser bumi, jangankan menggeser, menggerakkan bumi tidak akan bisa. Ya, seluruh manusia 6 miliar lebih mendorong bumi saja nggak bisa, menggeser saja nggak bisa. Ya, lemahnya manusia seperti itu sekalian. Ya, Allah Maha mampu. Ya, dialah yang memperjalankan matahari dari timur menuju ke barat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan dan sebagainya, yang maha memiliki kemampuan. Yang ketiga, as-sama', Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar. Sifat pendengaran, sifat maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala ini dzatiyah. Selalu ada padanya. Allah maha mendengar segala sesuatu. Sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-basar, sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-basir apa artinya? Al-basir maha melihat. Masuknya ke apa? Asmaul husna. Kalau ini masuknya sifat. Al-basir mengandung sifat maha melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat melihat bagi Allah. Kan ada asmaul husna dan sifat, asma dan sifat. Kalau asma itu nama-nama Allah, kalau sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-basir asmaul husna mengandung sifat al-basar, sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, al-izzah, sifat kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dzatiyah, selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Al-izzah. Kalau asmaul husnanya al-aziz. Al-aziz yang maha perkasa, mengandung sifat kemahaperkasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya diberikan contoh di sini untuk menambah pemahaman kita ya. Al-hikmah, sifat bijaksana bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat bijaksana bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hakim, asmaul husnanya Al-Hakim, mengandung sifat bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah ada perintah, tidak ada larangan kecuali di situ ada hikmahnya. Ya, kenapa kita sholat, diperintah sholat, itu ada hikmahnya. Kita tahu maupun kita tidak tahu. Ya, dilarangnya seseorang dari perbuatan yang haram itu mesti ada hikmahnya. Ya, pasti ada mudarat di balik perbuatan yang haram tadi. Mesti ada hikmah yang luar biasa dari perintah yang Allah berikan kepada kita. Ya, ini termasuk dari kandungan sifat hikmahnya Allah. Kemudian al-ulu, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, asmaul husnanya al-ali, yang maha tinggi. Ya, dalam sujud kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih
Maha suci Rabbku yang maha tinggi, dan dengan memujinya. Berarti sifat Allah salah satunya sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kemahaagungannya. Kemudian apa lagi? Di antaranya al-'azamah, ya, sifat kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Al-'azim asmaul husnanya. Al-'azamah sifat kemahabesaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah maha besar, ya. Setiap kita berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain dalam salat, Allahu akbar, yakni kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga jamaah sekalian sifat yang disebut fi'liyah. Coba, subutiyah ada dua, dzatiyah ada yang fi'liyah. Dzatiyah sifat yang selalu Allah memang memiliki sifat dengannya. Kalau fi'liyah tata'allaqu bimasyiatihi, bergantung kepada kehendak Allah. Sifat fi'liyah yaitu sifat-sifat yang bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa fa'alaha, kalau Allah berkehendak Allah pasti lakukan. Wa in syaa lam yaf'alha, kalau Allah berkehendak Allah tidak lakukan. Beda ya, kalau dzatiyah sifat yang Allah disifati dengannya selalu disifati dengan itu. Kalau fi'liyah tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa membedakan ya. Ini memang agak dalam ini pembahasannya, konsentrasi kita ya. Jadi fi'liyah sifat yang bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak Allah lakukan, dan jika Allah tidak berkehendak tidak dia lakukan. Diberikan contoh di sini al-istiwa wa 'alal arsy, istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Kemudian an-nuzulu ila sama'id dunya, ya, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ya kan ada hadisnya ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam yang akhir. Nah, sikap kita sebagai seorang muslim dan muslimah membenarkan, meyakini, mengimani. Kenapa jemaah sekalian? Karena diberitahukan seperti itu. Tapi tentu tidak boleh masuk dalam akal pikiran kita membayangkan bagaimananya, menanyakan bagaimananya. Tidak boleh masuk di pikiran, tapi kita mengimani bahwasanya Allah seperti itu. Kenapa? Karena disampaikan memang seperti itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh juga menakwil. Menakwil itu maksudnya mungkin demikian. Tidak boleh, karena memang lafadznya seperti itu sama sekalian. Kita mengimani sebagaimana adanya. Gitu ya. Ini berlaku pada semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang berikutnya yang keenam, yalzamu fi itsbatis sifat, ketika menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjauhi dua perkara. Ya, ada beberapa yang dijauhi ya, tapi beliau di sini menyebutkan dua di antaranya. Yang pertama at-tamtsil, memisalkan. At-tamtsil. Yang kedua at-takyif. Tamtsil menyerupakan, memisalkan. Kita bahas dulu yang at-tamtsil. Tamtsil maksudnya i'tiqadul muthbit anna ma athbatahu min sifatillah ta'ala mumathil li sifatil makhluqin. Ya. Tamtsil itu maksudnya kalau seseorang memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lalu dia meyakini sifat Allah seperti makhluknya. Ini enggak boleh. Tidak boleh sama sekalian. Keyakinan bahwasanya sifat Allah seperti sifat makhluknya. Ini enggak boleh. Ya, ini hal yang harus dihindari. Kenapa? Karena Allah tidak seperti makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Ya, kalau bisa ayat ini ya, laisa kamitslihi syai', itu kita ingat-ingat terus ya dalam memahami sifat-sifat Allah. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Baik. Juga dalam Al-Ikhlas ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengannya sesuatu apapun.
Ya. Jadi ahlul bid'ah, ya, orang-orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan jamaah sekalian. Ya, bid'ah ada dua, ada bid'ah dalam masalah ibadah, ada bid'ah dalam masalah keyakinan. Ya. Ada sebagian sekte yang atau golongan yang terjerumus ke dalam kebid'ahan, itu ada yang menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, ahlu sunnah wal jamaah berpegang kepada prinsip menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak memisalkan seperti makhluknya. Kemudian yang kedua, at-takyif. At-takyif yaitu an ya'taqidal mutsbit anna kaifiyata sifatillah ta'ala kadza wa kadza. Yaitu kalau orang meyakini bahwasanya sifat Allah itu demikian dan demikian, tanpa dia memisalkan dengan sesuatu. Itu at-takyif. Ya, ini juga keliru jemaah sekalian. Jadi kita hindari at-takyif, ya, mengatakan demikian dan demikian tentang sifat Allah. Karena ini memang semua adalah perkara yang ghaib. Kita hanya diperintah meyakini. Kita tidak diperintahkan untuk memikirkan bagaimananya, atau kita juga tidak boleh memisalkannya dengan sifat makhluk. Tidak boleh juga kita menafikan. Menafikan dalam artian menolak hal tersebut, tidak. Sikap kita menetapkan apa adanya sebagaimana yang Allah tetapkan dan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan. Saya beri contoh misalnya tentang nikmat kubur, azab kubur. Itu kita tetapkan atau tidak, teman sekalian? Kita imani atau tidak? Kita imani. Kenapa diimani? Karena memang disampaikan demikian adanya nikmat kubur, azab kubur. Tapi kita tidak perlu memikirkan bagaimana nikmat kubur, bagaimana azab kubur. Secara logika tidak bisa, jemaah sekalian. Tetapi kita imani karena memang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang surga misalnya disampaikan dalam Al-Quran, surga itu demikian. Kita imani apa adanya. Kan begitu ya. Tentang neraka misalnya disebutkan demikian, kita imani. Nah, termasuk juga dalam asma dan sifat juga seperti itu. Apa yang ditetapkan, dikhabarkan, kita imani. Apa yang tidak dikhabarkan, kita tidak mengimaninya. Sepanjang yang dikabarkan diimani. Ya, kalau kita menolak, maka berarti kita menolak ayat atau hadis. Ya. Dan kita tidak menakwilnya. Ya, kita tidak menakwilnya. Kita juga tidak menyerupakannya dengan makhluk. Ya, paham jemaah sekalian? Itu kaidah umumnya seperti itu. Ya, jadi Allah kabarkan, Nabi SAW mengkabarkan, maka kita mengimaninya. Amanna bihi. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kaidah yang ketujuh jemaah sekalian, sifat-sifat Allah tauqifiyah. Sifat-sifat Allah tauqifiyah. Artinya sifat-sifat Allah itu penetapannya berlandaskan dalil. Tidak boleh akal fikiran, karena ini perkara keimanan. Ya, jadi perkara iman itu memang perkara-perkara yang berlandaskan dalil, sama sekalian. Termasuk juga perkara ibadah dan yang lainnya. Namun di sini perkara yang gaib, perkara keimanan tauqifiyah. La majala lil aqli fiha. Ya, jadi tidak ada peluang bagi akal fikiran kita untuk menetapkan sesuatu bagi Allah kecuali apa yang memang ditunjukkan oleh Quran maupun oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan di sini perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsah. Tidaklah disifati Allah kecuali apa yang Allah sifatkan atas dirinya. Au wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yatajawaz atau la yutajawaz Al-Qur'an wal hadis. Ya, tidaklah dilampaui Quran maupun hadis. Ya, maksudnya kita itu enggak keluar dari Quran dan hadis. Ya, kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Quran ataupun dalam hadis tanpa mengurangi ataupun melebihkannya. Nah, baik. Insya Allah demikian ya, 7 kaidah yang penting yang perlu kita fahami dari kitab
Al-Qawaid Al-Muthla tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke-59 jemaah sekalian. Pertanyaan yang ke-59, terakhir kan 58 ya. Pertanyaan yang ke-59, taqaddama anna sifatullah ta'ala minha dzatiyah wa fi'liyah. Ya. Jadi sebelumnya telah dipaparkan bahwasanya sifat Allah itu ada yang dzatiyah, ada yang fi'liyah. Dari kaidah-kaidah tadi nangkep jemaah sekalian, maksudnya dzatiyah wa fi'liyah. Dzatiyah apa? Sifat yang selalu ada pada Allah. Saya ulangi, bahwa sifat-sifat Allah ada yang tsubutiyah, ada yang salbiyah. Yang tsubutiyah sifat-sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelumnya telah dipaparkan bahwa sifat Allah ada yang berbentuk dzatiyah dan ada yang berbentuk fi'liyah. Ya. Jadi sifat dzatiyah apa sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas daripadanya. Fi'liyah bergantung kepada masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa contoh sifat-sifat dzatiyah dalam Quran? Apa contoh sifat-sifat yang sifatnya dzatiyah? Memang ada, selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Baik. Yang pertama kata beliau, mithlu qaulihi ta'ala, seperti contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-64. Surah Al-Maidah ayat yang ke-64. Ya. Ini ayat lengkapnya, kita lihat di layar sama sekalian, kelengkapan dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah itu ya Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maksudnya Allah itu kikir. Yadullahi maghlulah. Ghullat aydihim, sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Walu'inu bima qalu, dan dilaknatlah mereka dengan sebab apa yang mereka katakan. Lalu di sini yang saya kasih garis besar atau huruf tebal di sini, apa yang dinukil oleh muallif di sini, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu mabsutatan, terbentang, terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, Allah menginfakkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kaifa yasha, sebagaimana yang Dia kehendaki. Nah, ini sama sekalian termasuk dari pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba saya tanya di sini, sifatnya adalah menetapkan atau meniadakan? Menetapkan, tsubutiyah atau salbiyah? Tsubutiyah, menetapkan. Sifatnya apa? Menetapkan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala mabsutatan, terbuka. Nah, bagaimana ketika kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala yang begitu jelas dalam ayat ini? Prinsip ahli sunnah wal jamaah menetapkan sebagaimana adanya. Menetapkan sebagaimana adanya tanpa tamtsil, menyerupakan. Kita tidak menyerupakan dengan makhluknya, tanpa takyif, mengatakan demikian dan demikian, tanpa ta'til, meniadakan maknanya, tanpa takwil, menakwilkan. Ya, karena memang masalah ini adalah Allah khabarkan dengan jelas di dalam ayat Al-Quran Al-Karim Al-Maidah ayat yang ke-64 tersebut.
Nah, kalau kita perhatikan ada dalil-dalil yang lain sama sekalian yang menguatkan hal ini. Ya, sini saya sebutkan beberapa dalil di antaranya. Surat Shad ayat 75. Surat Shad 75. Coba kita perhatikan. Qala ya iblis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan mereka untuk bersujud, ya, para malaikat, ya, untuk bersujud. Maka ada yang enggak mau, yaitu iblis. Maka Allah berfirman, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menyebabkanmu terhalang untuk sujud? Apa yang membuat engkau enggak mau sujud? Lima khalaqtu biyadayya, terhadap apa yang telah aku ciptakan biyadayya, dengan kedua tanganku. Maksudnya Allah ciptakan Nabi Adam itu langsung, jemaah sekalian, dengan kemahakuasaannya Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam biyadayya, dengan kedua tanganku. Astakbarta, apakah engkau menyombongkan diri? Am kunta minal alin, ataukah engkau termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Ya, di sini yang bisa kita ambil ibrah, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dengan gamblang, menguatkan juga surah Al-Maidah ayat yang ke-64 tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas dirinya bahwasanya dia memiliki dua tangan, yang hal tersebut tidak boleh kita serupakan dengan makhluk, tidak boleh kita menolak sifat ini, dan tidak boleh kita menakwilnya. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Pertanyaannya, kenapa kita menetapkan? Karena Allah kabarkan. Kenapa engkau menetapkan seperti itu? Karena Allah kabarkan. Mana dalilnya? Dalilnya dalam surah tadi Al-Maidah 64, kemudian surat Shad 75. Dalil yang berikutnya surah Az-Zumar 67. Coba kita lihat di layar, masih tentang sifat yang ini, ya. Sifat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bal yadahu mabsutatan. Az-Zumar 67. Ini semuanya dari ayat-ayat Al-Qur'aniyah, ya. Az-Zumar 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenarnya. Padahal wal ardu jami'an, padahal bumi seluruhnya qabdatuhu yaumal qiyamah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Lafaz ayatnya seperti itu, tapi ini tidak boleh kita masukkan dalam akal fikiran kita. Demikian tidak boleh. Kita hanya disuruh apa? Mengimani. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit matwiyatun akan digulung biyaminih, dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ini juga menguatkan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Kaedahnya sama seperti tadi, menetapkan, mengimani, meyakini tanpa menakwilnya, tanpa mentakyifnya, tanpa menyerupakannya, dan tanpa menolaknya, mengimani apa adanya. Dalil yang berikutnya, yang keempat, di awal surah Al-Mulk, ya, kalau jamaah sekalian buka surah Al-Mulk di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, maha berkah Allah Subhanahu wa taala, biyadihil mulk, yang di tangannya lah kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalil yang kelima, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya, sini menggunakan yad. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu, wa huwa yujiru, sedang dia Allah melindungi, wala yujaru alaihi, dan Allah tidaklah dilindungi dari azabnya, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Dalil yang keenam,
masih berkaitan dengan sifat yang pertama ini, surah Ali Imran 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Tu'izzu man tasya, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, wa tudhillu man tasya, dan Engkau ya Allah hinakan siapa saja yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebajikan, segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalil yang ketujuh, surah Yasin. Kita buka surah Yasin ayat yang ke-71. Ya, Allah berfirman, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Ya, di sini juga menggunakan kata atau lafaz aidina dan menguatkan ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, ini dari sisi dalil-dalil Al-Qur'an, di samping juga dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan yang tidak sama dengan makhluknya, yang hal tersebut kita tetapkan sebagaimana adanya tanpa menakwilnya atau menanyakan bagaimananya, atau tidak boleh juga menyerupakan. Tidak boleh juga dalam hati kita, pikiran kita menyerupakan dengan sesuatu dari makhluknya, tetapi kita tetapkan sebagaimana adanya. Nah, kata Profesor Dr. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, bahwasanya lafaz tentang sifat Allah Subhanahu wa taala ini ada 3 dalam Al-Qur'an. Ada yang berbentuk mufrad, bentuk tunggal seperti tadi dari surah Al-Mulk. Ada yang berbentuk mutsanna, ada yang berbentuk jamak. Ada yang berbentuk tunggal lafadznya yad, ada yang berbentuk mutsanna biyadayya misalnya, bal yadahu mabsutatan. Ada yang berbentuk jamak seperti dalam surah Yasin ayat yang ke-71. Masya Allah, ya. Kita cukupkan ya dahulu tentang sifat yang pertama bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari surah Al-Maidah 64 yang tadi kita perkuat ya dengan dalil-dalil Al-Qur'an yang lainnya yang menunjukkan akan penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diyakini atau dijadikan ya prinsip dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, ya akidah yang selamat, akidah yang mengikuti petunjuk dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah ayat berikutnya ya tentang sifat Allah yang lain kita sambung di pertemuan mendatang biidznillah taala. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala semakin ya menambah kefahaman kita tentang al-asma dan sifat, dan semoga kita semakin teguh tauhidnya, istiqomah di dalam ibadah, dan semoga kita termasuk dari pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suka mentadabburi Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza billahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.